Rudi, di samping pembohong, pembual, dia juga adalah pemakai ekstasi. Coba itu di PNN, di tes urinnya, tuh, pemakai ekstasi itu. Saya dengan mata kepala sendiri sering melihat waktu lagi saya di pendopo. Di samping judi, dia juga pemakai pembohong. Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi dikritik oleh mantan Bupati Garut soal pembangunan jalan desa yang diambil alih oleh Pemprov Jawa Barat, teman-teman. Rudi Gunawan adalah orang yang sering mengkritik habis-habisan dalam berbagai kebijakan yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Bapak Rudi Gunawan ini mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu suka merendahkan orang lain, teman-teman. Tetapi betulkah Kang Deddy Mulyadi adalah tipe orang yang disebut oleh Rudi Gunawan ini? Dan saya akan tampilkan ada salah satu bapak bernama Agus Solihin yang mengatakan bahwa Bapak Rudi Gunawan, mantan Bupati Garut ini adalah seorang pembohong, pemain judi, pemain narkoba, teman-teman. Kita lihat dulu bagaimana videonya, tetapi disclaimer, apakah betul apa yang disampaikan oleh Bapak Agus Solihin ini, kita tidak pernah tahu, tapi coba kita simak dulu videonya bareng-bareng, teman-teman. Silahkan. Kita desa ini ya, dulu dari bantuan keuangan provinsi itu ada dana IP 130 miliar juta. Sekarang yang tinggal 40 juta. Jadi turunnya 70. Dari 55 miliar menjadi 15 miliar lah kira-kira. Turunnya 40 miliar. Nah, yang 40 miliar itu dulu katanya mau dibuatin untuk jalan. Jalan desa itu akan dibangun oleh provinsi lah dengan kerjasama. Tapi di APBD juga tidak ada. Jadi kayak saya belum hari ini, saya lihat dari APBD. Mudah-mudahan ini harus didorong oleh orang Garut. Assalamualaikum, Sampurasun, Lujeng Enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Sehat, bahagia, semangat. Saya dalam perjalanan menuju kota Tasik untuk mengikuti salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Dan saya sampaikan terima kasih banget buat Pak Rudi, mantan Bupati Garut, yang saya lihat sangat rajin mengkritik saya. Nuhun banget. Saya diingatkan oleh Bapak karena Bapak adalah sahabat saya. Dulu sama-sama pernah menjadi bupati bersama. Saya Bupati Purwakarta, Bapak Bupati Garut. Saya sampaikan ke Bapak bahwa setelah saya melihat data keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat 5-10 tahun ke belakang, ke Kabupaten Garut tuh ngalir uang dalam setiap tahun itu kalau diakumulasikan triliunan, Mbak. Tetapi yang saya aneh, hari ini saya banyak sekali mendapat komplain dari warga Bapak yang di daerah-daerah pedesaan, terutama Garut Selatan. Mereka selalu komplain jalan butut, jembatan butut, itu saja yang diomongin. Nah, karena saya mendapat komplain dari warga Garut secara terus-menerus, terutama daerah pedesaan, ini yang paling sering komplain tuh Garut dan Sukabumi. Nah, maka saya berinisiatif untuk merubah cara pengelolaan bantuan keuangan. Jadi, dana untuk desa bukan dikurangi, Pak, ditambah lebih besar lagi dibanding tahun yang lalu, malah 2 kali lipat. Cuman kami akan membagi skala prioritas, yaitu menyelesaikan jalan-jalan yang jelek di desa secara bertahap dan nanti menyebar ke seluruh provinsi Jawa Barat. Dan salah satu prioritas kami dari jalan-jalan desa yang jelek itu adalah salah satunya ya Kabupaten Garut. Kami ingin beresin agar tidak ada masyarakat yang teriak-teriak lagi jalan jelek. Tapi kalau Bapak keberatan terhadap apa yang kami lakukan, ya nggak apa-apa. Saya geser ke kabupaten lain yang lebih membutuhkan. Karena barangkali Bapak keberatan terhadap kebijakan saya. Nggak ada masalah, Pak. Karena yang butuh jalan masih sangat banyak. Hatur nuhun Pak Rudi, salam untuk keluarganya. Sehat selalu. Merasa menyesal untuk yang kedua kalinya terhadap Bupati Garut, Haji Rudi Gunawan SHMH. Kenapa saya merasa menyesal? Karena saya sudah terbujuk untuk yang kedua kalinya oleh Bupati Garut. Gimana ceritanya saya menyesal? Haji Rudi Gunawan, seorang Bupati Garut, menyuruh adiknya Haji Dadan Daryani, yang dipanggil orang Dadan Hari, datang ke rumah untuk memediasi perdamaian islah dengan kakaknya, yaitu Bupati Garut, Haji Rudi Gunawan SHMH. Haji Dadan datang bersama Haji Didin Kamri. Datang sama Haji Didin Kamri pada tanggal 10 bulan 4 2017 jam 17. Beliau datang disuruh kakaknya Haji Rudi Gunawan SHMH. Dan sudah itu, sudah pembicaraan yang pertama. Datang lagi sekitar 2 minggu kemudian Haji Dadan Hari.
untuk melanjutkan lagi pembicaraan. Dengan alasan saya kasihan sama ibu, karena masalah ibu ini, ibu saya jadi sakit. Itu kata Dadan Hari. Nah, sesudah pertemuan yang kedua dengan Dadan Hari datang ke rumah saya pakai mobil Kijang Innova warna silver D1757ADY. Sudah pertemuan dengan Haji Dadan yang kedua, dilanjutkanlah pertemuan dengan Bupati Garut yang terhormat Haji Rudi Gunawan SHMH di rumah makan Racik Desa pada tanggal 11 bulan 5 11 Mei tahun 2017 jam 17.10 sampai jam 18.30. Beliau datang bersama semua staf dan ajudannya, mungkin sebagian pengawal yang lain, pakai nomor mobil J1192PN di saung nomor 42 di rumah makan Racik Desa. Adalah kesepakatan saya dengan beliau Bupati Garut yang terhormat, yaitu Haji Rudi Gunawan SHMH, berupa poin-poin. Karena saya merasa ada itikat baik dari beliau untuk menyelesaikan semuanya, saya pun tergiur untuk islah. Tapi waktu itu belum ada kesepakatan sampai ke situ. Saya ikuti perkembangannya dan ternyata tidak ada niat atau itikat baik beliau untuk memperbaikinya. Yang ada beliau punya tujuan lain untuk mengulur-ngulur laporan saya di Polda Jabar supaya tersendat atau apalah. Itu bisa dimakan oleh pemirsa ya di Garut ya, di seluruh Indonesia. Nah, Rudi di samping pembohong, pembual, dia juga adalah pemakai ekstasi. Coba itu di PNN di tes urinnya tuh, pemakai ekstasi itu. Saya dengan mata kepala sendiri sering melihat waktu lagi saya di pendopo. Di samping judi, dia juga pemakai pembohong. Juga hobinya main perempuan juga. Itulah seorang Bupati Garut pada kenyataannya. Bahkan selain itu dia juga rakus dengan kekayaan. Contoh, pemirsa, saya tahu waktu pembangunan rumah sakit di rumahnya yang di Agra, di depan Koramil, tersendat-sendat sebelum beliau jadi bupati. Tapi pas tiba-tiba beliau jadi bupati, kontan, bangunannya hampir mau selesai. Pada waktu itu untuk beli semen aja kok ini tidak susah banget. Saya tahu sejarahnya karena saya ada di situ mengikuti. Di samping memperkaya diri seorang Rudi Gunawan sampai beli tanah atas nama Dadan Hari, atas nama ibu dia. Nanti dokumentasinya itu nanti di pengadilan nanti kita buka ya. Ini cuma keterangan karena kalau dibuka itu panjang. Selain itu Rudi pun termasuk orang yang kejam gitu. Contoh lah, masyarakat modusnya di kawasan Garut, penambang yang pakai cangkul, pakai linggis, itu dilaporkan sama beliau. Dengan LPB ya laporannya, dengan laporan polisi LPB strip 456 strip 6 Romawi strip 2015 strip Jabar tanggal 8 Juni 2015. Yang saya bilang beliau adalah kejam, beliau melaporkan masyarakat kecil, tapi beliau melakukan penambangan ilegal di kawasan Gunung Guntur, yaitu modusnya di situ ada tanah pembelian lahan seluas 20 hektar di blok Citiis, kawasan Gunung Guntur, Desa Pasawahan, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Di situ adalah 20 hektar. Yang 10 hektar untuk kawasan wisata, yang 5 hektar untuk perkemahan, yang 5 hektar lagi untuk balai diklat. Rumah pembelian tanah itu dari Bapak Haji Agus alias Haji Agus Odong. Haji Agus Odong itu adalah bapaknya Sherly Besi. Kalau itu Agus Odong, kalau saya pemirsa Agus Odeng ya. Pemilik tanah atas nama Pemda Garut. Di situ terlibat juga Rudi Gunawan SHMH, Sekda Iman Ali Rahman, dan Kepala Dinas Deperindag Wawan Nurdin. Permasalahan, masyarakat menduga ada tanah negara dalamnya. Yang kedua, apakah tanah itu betul milik Bapak Haji Agus alias Bapak Haji Agus Odong? Dengan isu penataan kawasan Guntur, ujung-ujungnya bisnis pasir dan batu. Bahkan ada indikasi penambangan emas. Ada indikasi penambangan emas di kawasan Gunung Guntur. Bendera yang berkibar di situ adalah PT Guntur Muda Utama, kepunyaannya Bapak Haji Agus Odong, bapaknya Sherly Besi. Yang kedua di situ ada PT Anugrah. Yang ketiga adalah PT Rama Farhan Mahir, yang dipimpin dalamnya ada Sherly Besi dan Wawan Nurdin. Yang jadi permasalahan lagi, Wawan Nurdin adalah seorang PNS, tapi di PT Rama Farhan Mahir statusnya swasta. Dia udah tercantum di
Menteri Hukum dan HAM dan Dirjen AHU. Ah, ini Dirjen AHU ini udah tercantum nih. Ini PT apa? Administrasi Hukum Negara itu tidak bisa di. Jadi yang saya pertanyakan, kenapa ini dibiarkan? Ini kan pemalsuan dokumen negara. Kemana aparatur negara? Itu notaris Karmiatun juga dibiarkan. Tidak teliti, nggak mungkin seorang Karmiatun tidak mengenal Wawan Nurdin sebagai seorang kepala dinas yang familiar di Garut. Jadi Rudi di samping Seraka dia juga kerjasama dengan para staf-stafnya, termasuk Sekda Ali Rahman, Wawan Nurdin di situ. Nah, yang punya alat di situ adalah Bapak Supardi Cina dari Bandung. Ngeri pemirsa. Di samping serakah, kejam, jahat, pembohong, pendusta, penjudi, pemakai juga Bupati Garut sekarang itu. Bahkan beliau pernah bilang bahwa Presiden Republik Indonesia adalah PKI. Setahu saya Jokowi itu orang bagus, orang baik, tepat, pemerintahannya maju. Papua yang tidak bisa dibangun oleh Jokowi itu dibangun dengan sangat bagusnya. Pemerataan negara Indonesia itu dibuktikan oleh Jokowi. Di situ beliau bilang Jokowi PKI. Jokowi itu Muslim asli setahu saya. Entah dasar apa itu perlu dibuktikan kalau Jokowi PKI. Yang saya tahu beliau bilang PKI karena dulu dia dukung Prabowo. Nah, itulah bupati. Fitnahnya tukang fitnah iya, tukang judi iya, pemakai iya, pembohong iya, pembual iya. Itulah Bupati Garut. Sampai untuk menggerogoti wilayah Kabupaten Garut, coba diingat sama masyarakat. Gak ada satupun bupati Garut yang merusak kawasan gunung-gunung. Sekarang lihat alat-alat berat, keyep, istilah nama keyep Jepang. Coba lihat kalau saudara masuk ke Garut, lihat gunung-gunung. Sekarang udah mulai gundul semua di semua hampir wilayah. Pembangunan mana buktinya pembangunan? Janji banyak janjinya. Nah ini contoh kawasan Citiis nih ya, coba dihitung ya. Ini kawasan Gunung Guntur Citiis nih. Coba dilihat ya. Ini kawasan Gunung Guntur Citiis. Kerjasama dengan ilegal yaitu PT Ramak Farhan Mahir. Kata orang boleh aja PNS buka PT, boleh kalau ada izin dari atasannya. Cuman yang jadi masalah bukan PNS, bukan izinnya. Di situ kan tertera ada PNS, tapi di PT Ramak Farhan Mahir statusnya adalah swasta. Itu pemalsuan dokumen murni, itu pidana murni itu. Pemalsuan dokumen itu pidana murni itu. Kemana di negara Indonesia ini BNN? Kemana KPK? Kemana aparat penegak hukum? Kok ini dibiarkan di Garut seorang Wawan Nurdin, seorang Rudi Gunawan? Sampai gunung-gunung dibongkar, digali, ada tambangnya di situ. Itu ada tambang emas itu. Masyarakat harusnya berbondong-bondong datang ke lokasi itu, lihat apakah bohong atau benar yang dibicarakan saya. Ke kawasan Tis, itu ini pakai alat ini. Ya Supardi. Kata siapa berhenti ada, itu masih eksis. Bahkan ada lagi itu peternakan apa sapi itu yang di Ranca Bango itu yang jadi sumber jadi banjir itu. Jadi banjir sumber itu. Perlu itu diselidiki, itu punya siapa itu? Punya petinggi-petinggi di Anda, dilindungi oleh bupati sekarang. Saya kecewa kemarin, saya sempat terbujuk di mediasi untuk damai karena beliau datang langsung ke Limbangan, nyuruh adanya 2 kali sampai beliau datang langsung ke Racik Desa. Pembicaraan saya durasinya 17.10 sampai jam 18.30. Itulah hati-hati kalau sama orang pemakai. Hari ini bilang A, besok bilang A, besok lagi bilang Z. Itulah Rudi Gunawan. Banyak kalau diceritakan yang pembohong-pembohongnya banyak. Kalau dibuka rekaman-rekamannya banyak. Nanti aja lah di pengadilan kita buka ya. Ya cuma saya himbau ke KPK. KPK jangan diam nih, Agus Odeng rakyat kecil berani beratas Rudi. Berani bilang kenyataan bahwa Rudi itu pembohong. Rudi itu pembual. Rudi itu banyak pencucian uangnya. Kemana KPK itu? Coba saya minta sekarang dengan mohon kepada Pak Presiden Jokowi. Kenapa dia bilang PKI dibiarkan Pak Presiden? Pada Bapak adalah yang terbaik di negara ini. Bapak Jokowi adalah yang terbaik. Contoh, nggak ada di Indonesia yang bisa menstabilkan harga minyak BBM di wilayah Papua. Nggak ada. Semen nggak ada, cuma Pak Jokowi yang bisa melakukan pemerataan. Kenapa ada pejabat bawahan Bapak yang berani bilang bahwa Bapak adalah PKI? Tolong aparat hukum, saya himbau kepada aparat hukum, tolong status Wawan Nurdin diselidiki, status Rudi juga diselidiki, Bupati Garut. Di samping judi, di samping pemakai, pembohong, dan sedang melakukan pencucian uang dengan mengumpulkan harta-harta kekayaan yang sudah saya laporkan di Polda Jabar, yang sekarang lagi proses. Kalau diterangkan panjang, nanti kita buka lagi yang lainnya. Sekian pernyataan saya Agus Odeng alias Odeng Kuncung Cipancar. Rudi di samping pembohong, pembual, dia juga adalah pemakai ekstasi. Coba itu di BNN di tes urinnya, itu pemakai ekstasi itu. Saya dengan mata kepala sendiri sering melihat waktu lagi saya di pendopo. Di samping judi, dia juga pemakai pembohong. Juga hobinya main perempuan juga. Bahkan selain itu dia juga rakus dengan
kekayaan. Yang keluar dari Pak Deddy itu adalah bahasa-bahasa yang merendahkan orang. Pemimpin yang bermartabat itu adalah menghargai orang lain. Pak Deddy ini apapun kan menjadi konten. Gubernur itu tidak super power kabupaten begitu, nggak bisa. Menengah diambak deh gubernur. SMP itu menang samen. Kalau SMP-nya di sini ada, misalnya SMP swasta, boleh-boleh saja. Itu nanti kena teguran? Enggak hanya teguran kan nggak bisa mindahin. Saya itu yang kecewa. 10 tahun saya jadi pembina kepegawaian daerah, yang paling kecewa itu terhadap birokrasi. Aduh, Bapak mantan Bupati Garut, Bapak Rudi, calik-calik kowe panya tos pangsiun malah di goa. Maka jeung bahasa yang keluar dari Pak Deddy adalah bahasa yang merendahkan orang lain. Anu merendahkan orang lain mah Bapak heula 10 tahun merendahkan nu marilih. Duit gede turun ke Garut unggal tahun, jalan baru tut, wisata awut-awutan, nepi ka ayeuna pan Pak dampak nama sesa Bapak teh cager-cager. Terus pemimpin yang bermartabat itu menghargai orang lain. Sarwajeng Bapak nyebut KDM tidak bermartabat. Asa ubah ka era Pak. Bapak 2 periode. Ayeuna sesa kepemimpinan Bapak teh Garut awut-awutan. Jalan ka sisi-sisi alancurnya, wisata awut-awutan. Bapak nu asa aya lieuran mah Bapak Parudi. Bangunan jalan nu diambil alih ku provinsi ya. Tong dibangun di Garut. Alihkeun pembangunan jalanna ka kabupaten lain. Terus lamun warga masyarakat Garut protes. Nah, tinggal tanyakan ke si Rudi, baheula dana-dana anu asup ke Garut triliunan keur manehna zaman bupati dipake kana naon? Kitu we. Nya. Setuju teu? Tuman lah deui. Geus nya, geus pangsiun mah jedog we. Nya, geus pugu baheula eueuh gawena. Naon saya nyebut eueuh gawena? Atuh tingali ayeuna masyarakat gogorowokan. Jalan desa hancur, jalan kabupaten arah hancur. Geus mang puluh-puluh tahun cenah. Berarti keur manehna bupati eueuh gawena, eueuh begugna. Jadi kalau kita mau lihat mana yang baik gubernur ke Kabupaten Garut itu harus dilihat di anggaran. Nah, jadi menurut ex Bupati Garut itu melamun gubernur anu baik teh anu anggarannya gede. Bahkan beliau menyampaikan KDM itu belum ada itikat baik buat Kabupaten Garut katanya. Bahkan Ridwan Kamil tuh jauh lebih baik dari Pak KDM. Ini berikut pemaparan beliau nih. Saya belum melihat kebaikan Pak Deddy Mulyadi ke Pak Kabupaten Garut. Padahal zaman Pak Ridwan Kamil dalam 1 tahun pemerintahan Pak Ridwan Kamil itu 45 km. Oke, kita bicara tentang anggaran di zaman Pak Ridwan Kamil gitu kan. Pertanyaan saya tetap Pak, itu kenapa setiap hari raya itu gak ada perbaikan sama sekali, cuma ditambah kalau emang anggaran zaman Pak Ridwan Kamil besar. Bahkan Bapak memuji-muji Pak Ridwan Kamil itu sudah merubah jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Nah, jalan berlubang banyak, lubang berjalan pun banyak. Itu pertanyaan saya Pak, dikamanakeun anggaran anak. Mantan Bupati Garut 2 periode, Bapak Rudi Gunawan mengkritisi tentang kebijakan KDM Bapak Aing Gubernur Jawa Barat. Aduh, aneh orang Garut Selatan merasakan langsung tentang bagaimana dulu beliau memimpin 2 periode, khususnya jalan-jalan desa, jalan-jalan kabupaten yang ada di Garut Selatan. Hancur, ama mau dinding kelir, butut, pejet. Buktinya tanah sok cek satu aja, gak usah banyak-banyak. Ruas jalan kabupaten yang ada di Kecamatan Banjarwangi Singajaya Pende yang tembus ke Cimbalong, bagaimana kondisinya sampai hari ini? Bukan setahun, 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Lihat saja kondisinya saat ini. Belum ada perbaikan. Sampai bupati yang sekarang. Lamun ia program KDM sampai terhalang oleh kritik Bapak, oleh masukan Bapak, oleh ketidaksetujuan Bapak. Apakah Bapak sanggup menanggung jawab tentang keinginan? Lebih jauhnya tentang marahnya rakyat Garut. Orang berbuat baik, rencana provinsi sangat mulia. Lagian bukan untuk mengurangi anggaran, malah menambah anggaran. Cuman pengelolaannya yang lebih amanah lagi, yang lebih bisa dirasakan lagi oleh masyarakat. Ingat, masyarakat bukan melihat janji, tapi melihat bukti.
Atau nuhun, sampurasun, silakan komen. Oke teman-teman, kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh Bapak Rudi Gunawan dan sindiran atau kritik itu kemudian dibalas oleh Bapak Kang Deddy Mulyadi, oleh Bapak Aing ya. Dan Kang Deddy Mulyadi sebagai seorang gubernur yang dikritik itu sangat elegan ya dalam menjawab persoalan kritikan, mohon maaf, yang dilontarkan oleh Bapak Rudi Gunawan dalam perihal pembangunan desa yang diambil alih oleh Pemprov Jawa Barat, teman-teman. Pengambilan alih pembangunan desa oleh Pemprov Jawa Barat itu tentu bukan tanpa alasan. Kang Deddy Mulyadi melihat bahwa daerah-daerah seperti Garut, Sukabumi, dan apa itu saya lupa, Kang Deddy Mulyadi pernah menyebut itu, memang daerah-daerah dengan kondisi jalan yang sangat buruk sekali, tetapi anggaran 10 tahun ke belakang berjalan ngucur dengan banyak, deras, lancar, tetapi pembangunan jalannya sangat buruk gitu loh. Apakah kemudian ini sebagai indikasi bahwa mantan Bupati Garut, yaitu Bapak Rudi Gunawan, melakukan pembegalan anggaran atau korupsi bahasanya? Kita tidak pernah tahu, tetapi yang pasti adalah Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur punya keprihatinan terhadap jalan-jalan desa yang memang tidak pernah diselesaikan, padahal anggarannya besar, padahal anggaran selalu mengalir ke desa itu. Ya, kritik boleh, tetapi jika itu sudah masuk pada ejekan personal, saya rasa itu bukan lagi sebagai sebuah kritik, tetapi kebencian yang terpendam, atau ada hal-hal yang memang tidak disukai dari Kang Deddy Mulyadi ini, teman-teman. Apa kira-kira hal itu, teman-teman? Apakah kemudian kebijakan Kang Deddy Mulyadi selama ini mengganggu aktivitas bisnis mungkin ya dari si Bapak Rudi Gunawan ini, atau memang ada kepentingan politik? Kita tidak pernah tahu, teman-teman ya. Ya mungkin itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.